Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayona dan di video kali ini kita akan membahas updatean terbaru daripada OBS Studio. Yaps, ini adalah OBS 28. Ya, buat kalian para user OBS, 2 atau 3 minggu yang lalu OBS merilis sebuah updatean yang menurut gue ini updatean yang step up daripada updatean sebelumnya. Karena kalau kita user OBS udah sejak lama, waktu 26 ke 27 itu naiknya lumayan signifikan, dan ketika di 27 dan di upgrade ke 27.1, 2 dan seterusnya updateannya tuh biasa-biasa saja. Tapi ketika OBS mengupdate dari 27 ke 28 ini cukup keren, menarik, dan mungkin akan banyak berfungsi dan berguna bagi para streamer khususnya juga para gamers yang sering menggunakan OBS Studio. Oke, apa updatean selanjutnya daripada OBS? Jadi ini sekali lagi ya preferensi gue pribadi. Kalau mungkin ada yang salah ataupun ada yang kurang atau mungkin kurang tepat, silahkan kalian kasih tahu di kolom komentar, tentunya dengan sopan ya. Oke, yang pertama adalah tentunya kita bisa melihat di sini yaitu tampilan daripada OBS 28. Yaps, jelas tampilan daripada OBS 28 ini sangat colorful ya guys. Kalau kita lihat di OBS sebelumnya temanya nggak colorful kayak gini. Ini warnanya ada biru, terus ada markingnya ini biru, bisa kita atur juga, nanti gue jelasin. Dan untuk tulisannya dia lebih besar daripada tampilan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini ketika tulisan preview ataupun scene ini lebih gede, scene juga program lebih gede, dan tulisan-tulisan di sini ini juga lebih gede, dan seterusnya. Ini lebih besar dan lebih membantu juga mungkin buat sebagian orang yang ya matanya kurang bisa membaca dengan baik. Dan kalau kita masuk ke file, kita ke setting, kita akan lihat di sini ada yang namanya accessibility. Nah, di sini kita bisa memilih untuk preset colornya. Jadi kita bisa atur sini source bordernya warna apa, mixer volumenya warna apa, dan kita bisa custom sesuai dengan keinginan kita. Kita tinggal pilih select color dan bam, kita bisa custom sesuai dengan apa yang kita mau. Selanjutnya juga di bagian di sini kita akan melihat di bagian general. Di sini ada beberapa pilihan tema. Tentunya tema yang kita pakai sekarang di OBS 28 yang namanya Yummy. Ini tema defaultnya ya. Di sini ada Acry, ada dark. Nah, dark ini mirip OBS yang lama. Ada gray. Nah, ini juga gray. Ada light, lebih terang. Ada raunchy ini lebih ya warnanya lebih kayak ke negatif sepia kayak gitu. Ada sistem. Ya, sistem seperti biasa OBS jadul, dan ya defaultnya ini seperti tadi Yummy. Itu merupakan updatean pertama yang dapat gua bahas dari OBS 28 ini. Selanjutnya updatean kedua daripada OBS 28 yang gue temukan yaitu di bagian source-nya ada ketambahan satu source, yaitu kita melihat di sini yang namanya application audio capture. Nah, apa sih application audio capture ini? Nah, biasanya kan kalau kita guys sering memuat pengen taruh musik di OBS, kita nyalain musik, kita buka ke desktop dan kita nyalain musik, terus kita kita putar lewat desktop audio seperti ini, dan kita atur volumenya ataupun kita atur di desktop audionya. Nah, tapi di OBS 28 ini aplikasi audio capture-nya, walaupun ini masih beta ya, berarti kalau masih beta belum sempurna, masih percobaan. Di sini kita dapat mengcapture musik lewat aplikasi. Contoh, gua tulis aja sini Spotify ya, karena gua mau contohin pakai Spotify. Nah, di sini karena Windows-nya gua udah aktif Spotify di sini, kalian boleh melihat. Nah, di sini kita tinggal pilih di sini Spotify. Ya, tinggal oke. Nah, di sini udah muncul Spotify, kita transition dulu, oke. Nah, ini udah muncul guys Spotify. Ini di bawah sini Spotify. Tapi karena lagunya gua gak putar, jadi meterannya, volumenya nggak jalan. Ini dia. Nah, Spotify ini akan sangat berfungsi, tapi gua nggak bisa contohin ya, takut kena copyright kalau putar lagu dari Spotify. Nah, kira-kira seperti ini akan sangat membantu buat kita yang mungkin mager untuk atur speaker, volumenya, ataupun kita nggak mau putar lagu di desktop, ataupun ya bisa lebih membantu lah, lebih terkontrol ya. Tentunya juga buat kalian yang pengen putar lagu di live streaming, pastikan lagunya itu
bebas copyright ya guys. Selanjutnya ada yang namanya Nvidia Broadcasting. Yaps, jelas dengan namanya saja kita sudah tahu bahwa ini program dari Nvidia yang menurut gua ini kerjasama dengan OBS ya, karena namanya aja Nvidia Broadcasting. Apa sih itu Nvidia Broadcasting? Ini sekali lagi untuk user Nvidia ya. Kalau gue yang nggak bisa contohin di sini, tapi gue punya contoh video dari channelnya Senpai Gaming soal Nvidia Broadcasting itu kira-kira bagaimana. Gue sini pakai user AMD, nanti ya kalau dapat berkat gue upgrade ke Nvidia, pengen sih pakai AMD. Jadi nggak bisa contohin, nanti gue contohin pakai video dari Senpai Gaming. Nah, Nvidia Broadcasting itu terdiri dari yang namanya ada noise suppression, dan yang kedua ada yang namanya remove gambar by Nvidia. Nah, noise suppression daripada Nvidia Broadcasting ini mirip dengan noise suppression yang ada di OBS Studio seperti biasanya ya guys. Kalau misalkan gue contohin, kita buka ke sini, misalkan ini audio capture-nya, kita ambil mixer gereja. Ini mixer ya yang gue pakai. Kita ke filter, nah kita ke plus, nah kita tinggal pilih noise suppression. Oke, nah biasanya di OBS 27 kemarin ini juga udah di-upgrade yang namanya RN Noise Suppression. Ini sangat baik dan sangat mampu untuk mereduce noise. Tapi kalau kita user Nvidia, akan ada satu ketambahan lagi, plugin lagi yang namanya Nvidia Noise Suppression. Ini berfungsi untuk apa Nvidia Noise Suppression? Ini katanya, gue belum cobain, tapi katanya dia mampu mereduce noise lebih baik lagi daripada noise suppression sebelumnya. Berarti, wow, ini suara-suara bising yang di luar sana, kalau walaupun studio kita ataupun tempat streaming kita nggak pakai peredam, dia dapat mereduce dengan sangat baik. Well, memang Nvidia step up banget ya kalau di bagian-bagian multimedia. Dia udah kerjasama juga dengan Adobe, udah kerjasama juga dengan OBS, dan ya step up banget dari Nvidia. So buat kalian, mari beralih ke Nvidia. Oke, nah itu dia Nvidia Broadcasting yang pertama. Nah, Nvidia Broadcasting yang kedua ada yang namanya remove gambar by Nvidia. Nah, hal ini mirip dengan Prism Live Studio. Artinya dia akan menyeleksi gambar kita atau muka kita seperti kita pakai yang namanya green screen. Jadi kita bisa langsung potong gambar atau muka kita contohnya dan badan, dan ini akan langsung hilang. Contohnya seperti akan langsung hilang. Bahkan kita bisa ganti dengan gambar apapun dan kita sesuaiin ya seperti kita pakai green screen lah. Hal ini kan mirip dengan fitur yang ada di Prism Live Studio kan. Mungkin OBS lagi nyontek di Prism Live, gue gak tahu, bercanda guys. Yang pasti seperti video ini mencontohkan bagaimana Nvidia remove gambar itu. Kita bisa melihat kan, wah ini cukup smooth dan keren abis guys. Nah, selanjutnya ada juga yang menarik, tapi mungkin buat sebagian orang ini biasa saja sih. Tapi di updatean ini ada pengaturan untuk template gambar ataupun kamera ataupun webcam yang bisa diatur lebih presisi dengan adanya angka-angka atau pixel-pixelnya. Gue contohinnya seperti ini. Kita lihat, ini dia nih. Adalah angka kan 864, kita turunin dan kita seperti ini. Dan misalkan kita mau taruh di tengah, kita tinggal sesuaiin aja angka-angkanya. Bang, kan tengah tinggal klik kanan aja, terus transform, terus center to screen. Nah, dia jadi tengah otomatis. Iya bener, itu langkah yang cukup mudah. Tapi buat kalian yang streamer yang sering menggunakan overlay, biasanya kan kalau kita mau buat overlay kita harus atur juga dari Photoshop kan. Ini overlay yang kita buat manual atau dari Photoshop. Nah, kita bisa sesuaiin pixel-pixelnya biar ketika kita plug in di OBS-nya itu nggak sesuaiin lagi gambarnya kebesaran atau kekecilan dan lain-lain, karena pixelnya udah sama. Nah, kira-kira ini yang menjadi hal yang lumayan penting daripada updatean OBS 28 ini. Nah, selanjutnya juga di bagian webcam ada updatean yang cukup membantu buat para kalian streamer yang pengen adjust atau pengen mengatur exposure ataupun mengatur webcam kalian. Contohnya seperti ini guys, video capture device. Nah, biasanya kan ketika kita buka webcam dan gambarnya nggak sesuai, kita akan atur di sini configure video. Nah, kita bisa naikin kontrasnya, brightness-nya, hue-nya dan lain-lain, saturasinya. Nah, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Tapi di OBS sebelumnya, setelah kita close OBS, kita restart komputer, ini pengaturan ini nggak tersimpan. Artinya nggak jadi preset gitu loh. Tapi di OBS 28 ini dia sudah tersimpan otomatis jadi preset, dan well, itu sangat membantu ya buat kita yang
nggak suka, maksudnya nggak suka ribet lagi ngatur-ngatur lagi, karena kan harus sesuaiin angka lagi. Kalau gua kemarin gua fotoin, biar pas atur lagi udah kurang sesuaiin sama angka-angkanya. Itu dia hal yang menarik juga daripada OBS 28. Nah selanjutnya juga yang nggak kalah menarik yaitu pengaturan delay video daripada OBS 28. Nah gua nggak tahu juga, mungkin ini sudah lama tapi gue baru menemukan seperti ini. Contohnya kita buka ke video capture device kita ke filter dan kita ke sini audio filter. Nah di sini kita plus dan kita video delay. Ini mungkin udah lama ya, tapi gue aja mungkin baru tahu, nggak tahu juga sih, jarang utak-atik. Nah tapi seperti ini. Nah kita bisa aturkan ini 0 ms, kalian bisa lihat gambarnya masih normal. Tapi kalau kita bikin contoh 500 nih, udah delay kan. Misalkan seperti itu, atau 1000 nih, ini udah delay guys. Kira-kira seperti itu. Jadi ya ini buat kalian pengguna suka delay ya bisa atur seperti itu. Mungkin ini udah lama guys, cuma gua aja yang nggak tahu. Oke. Kita langsung close aja. Dan kira-kira sampai di sini video gua soal updatean OBS yang ke 28.0.1. Ini OBS yang terbaru yang sudah diupdate beberapa minggu yang lalu. Ini menurut preferensi dan pandangan gua pribadi. Kalau ada yang kurang atau salah atau kurang tepat, atau mungkin ada yang bang masih ada lagi updatean yang ini, fitur ini bang yang di-upgrade, kalian komen saja di bawah. Dan sampai di sini video kali ini. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian semua. Dan God bless you guys. Yups.